Pemirsa, 5 orang pelaku penipuan di media sosial asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan dibekuk aparat kepolisian Polda Jabar. Pelaku melakukan aksinya dengan modus menjual paket usaha celana di media sosial dari harga awal sebesar Rp200.000 menjadi Rp200 juta. Bunyi samping. Tim gabungan Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama tim Cyber Polda Jawa Barat menangkap pelaku penipuan melalui media sosial di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Saat penggerebekan di sebuah rumah, anggota mendapati 3 orang pria yang diduga baru saja berpesta narkoba jenis sabu. Pelaku dibekuk setelah anggota juga turut menangkap 2 orang lainnya karena ke-5 orang tersebut diketahui melakukan penipuan terhadap warga asal Jawa Barat dengan modus penjualan paket usaha celana di media sosial Instagram. Diketahui modus para pelaku yaitu memasarkan paket usaha baju dengan harga Rp200.000 hingga korban yang tergiur langsung mengirimkan uang ke rekening yang diarahkan pelaku. Namun setelah uang dikirimkan, pelaku lainnya berpura-pura sebagai petugas bea cukai lalu menghubungi korban dan menyebut paket usaha yang dibelinya bermasalah. Panit Unit 1 Subdit 5 di Treskrimsus Polda Jabar AKP Reno Wijayanto mengatakan pelaku yang berpura-pura sebagai petugas bea cukai pun meminta korban untuk terus mengirimkan uang hingga akhirnya pengiriman terakhir mencapai Rp200 juta. Setelah uang dikirimkan, pelaku pun lalu memblokir nomor korban hingga dirinya melapor ke Polda Jawa Barat. Berawal dari 272.000 kemudian menjadi kerugian 221 juta. Kelima pelaku kami bawa ke Polda Jawa Barat, kemudian kami periksa dan selebihnya untuk barang bukti kami kembangkan untuk kasus-kasus berikutnya. Kelima pelaku kini telah dibawa ke Polda Jawa Barat untuk diperiksa guna mengetahui peranan masing-masing. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Upaya polisi mengungkap peredaran narkoba dengan sasaran remaja akhirnya membawa hasil. Dalam sepekan terakhir, petugas Polres Sidoarjo berhasil menangkap 9 tersangka anggota sindikat pengedar narkoba. Dari tangan para tersangka, barang haram tersebut memiliki nilai Rp1 miliar. Setelah melakukan upaya penyelidikan dan pengembangan kasus, tim Satres Narkoba Polresta Sidoarjo akhirnya berhasil menangkap anggota sindikat pengedaran narkoba jenis sabu, Inex, dan ganja yang biasa menyasar kalangan remaja dan pelajar di Sidoarjo. 9 orang tersangka anggota sindikat pengedar narkoba yang meresahkan warga berhasil ditangkap berikut sejumlah barang bukti narkoba, diantaranya 276 gram sabu, 187 butir ekstasi, dan 60 gram ganja dengan total nilai sekitar Rp1 miliar. Ironisnya 5 dari 9 tersangka anggota sindikat pengedar narkoba yang tertangkap ini adalah residivis kasus narkoba yang baru keluar dari lembaga permasyarakatan. Ini sindikat, ya. Jadi ini yang kita lakukan pengamanan sindikat karena setelah ditangkap 1 orang, kemudian dikembangkan sehingga ada yang mencapai tadi 6 tersangka, ya termasuk residivisnya ada 5 orang. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ke-9 tersangka pengedar narkoba diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Berikut seluruh barang bukti yang diamankan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, perosotan viral di Bendungan Pleret, Semarang akhirnya ditutup oleh petugas gabungan dari BBWS dan TNI Polri. Penutupan ini dilakukan karena memberikan dampak negatif, menyalahi peruntukan bendungan, serta membahayakan masyarakat hingga melukai banyak korban luka. Wisata air gratis perosotan di Bendungan Pleret, Semarang akhirnya ditutup. Petugas gabungan dari Balai Besar Wilayah Sungai yang bertanggung jawab atas area bendungan bersama instansi terkait dari Kecamatan Semarang Barat dan TNI Polri menghentikan aktivitas warga yang bermain perosotan pada Minggu sore. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas membubarkan masyarakat yang sedang bermain perosotan di Bendungan Pleret. Petugas terpaksa menutup lokasi agar tidak lagi digunakan oleh warga karena bermain perosotan atau seluncur di bendungan sangat berbahaya. Selain itu, pihak BBWS menegaskan bahwa bendungan bukan area untuk bermain. Publik ini memang dianggap ini wisata gratis
Tapi ini kan sesuatu yang menyimpan potensi bahaya yang tidak disadari oleh masyarakat kita. Dan ini mungkin fenomena liburan ya Pak ya. Sehingga minggu ini kami melakukan, ya bahasanya kita memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat supaya mereka paham akan resiko cedera. Atas spiralnya bermain perosotan di Bendungan Pleret mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Banyaknya masyarakat yang ingin melihat langsung membuat kemacetan lalu lintas dan juga sampah. Selain itu, korban dari bermain perosotan terus berjatuhan hingga mengalami luka-luka. Untuk itu petugas terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Bendungan Pleret merupakan bendungan tertua di Indonesia yang dibangun pada masa penjajahan Belanda di tahun 1800-an, yang kini telah berusia lebih dari 140 tahun. Bendungan Pleret berfungsi sebagai pengendali air aliran sungai Kaligarang. Oleh petugas, fungsi utama akan dikembalikan seperti semula dan tidak diperbolehkan untuk wisata air. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Merugi jutaan rupiah karena distribusi hasil panen terhambat pasca ambruknya jembatan, puluhan nelayan dan petani tambak gelar aksi demo di lokasi ambruknya jembatan. Warga menuntut pihak pemerintah setempat segera menangani jembatan ambruk dengan memasang jembatan darurat yang menjadi akses utama jalan. Ambruknya jembatan Kedung Peluk Candi Sidoarjo yang merupakan akses jalan utama warga ke wilayah Tengah Sidoarjo berimbas pada pendistribusian hasil panen ikan nelayan dan petani tambak di kawasan desa tersebut. Karena kerugian hingga jutaan rupiah, puluhan nelayan dan petani tambak ini melakukan aksi demo di sekitaran lokasi ambruknya jembatan. Sambil membawa sejumlah poster dan orasi, warga menuntut agar pemerintah desa setempat bisa menekan Pemkab Sidoarjo untuk segera menangani masalah ambruknya jembatan dengan memasang jembatan balai sebagai jembatan sementara untuk akses utama jalur pendistribusian ikan di daerah tersebut. Sejak jembatan ambruk pada Rabu pekan lalu, warga nelayan maupun petani tambak terpaksa harus melakukan 2 kali perjalanan. Karena kendaraan pengangkut ikan hasil panen nelayan dan petani tambak tidak bisa langsung menuju ke titik panen. Harapan warga di sini agar supaya dipercepat untuk pembangunan jembatan, setidaknya diberikan jembatan sementara beli untuk akses warga termasuk mengangkut hasil panen petani tambak. Diketahui hanya warga yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 saja yang bisa melintas melalui bekas jembatan lama yang ada di sisi jembatan yang ambruk tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, gangguan server Microsoft Cloud yang terjadi secara global pada Jumat malam membuat beberapa layanan Bandara Soekarno-Hatta mengalami gangguan. Pasca gangguan sistem check-in di Terminal 3 bandara yang sempat harus dilakukan secara manual, kini sistem sudah kembali beroperasi secara normal. Ya pemirsa, imbas dari masalah server yang terjadi secara global pada Microsoft Cloud, sejumlah penerbangan di Indonesia pada Jumat malam lalu sempat mengalami gangguan. Adapun gangguan ini berimbas pada proses check-in yang dilakukan oleh sejumlah penerbangan, antara lain seperti penerbangan Jetstar, kemudian Nobu, kemudian Citylink, dan juga beberapa penerbangan lain yang mereka harus melakukan proses check-in secara manual. Setidaknya ada 6 maskapai di Indonesia yang beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta yang mengalami gangguan di mana mereka harus melakukan check-in secara manual. Selain itu, memang menurut informasi yang kami dapatkan, check-in manual ini juga berimbas pada panjangnya antrian yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta dan juga sempat terjadi delay beberapa penerbangan. Meskipun demikian, kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta memang seperti Anda dapat saksikan di belakang saya, sudah tidak terjadi antrian, di mana proses check-in sudah kembali seperti normal. Saya sudah tidak melihat lagi terjadinya penumpukan, dan menurut informasi yang kami dapatkan memang hari ini juga sudah tidak terdapat adanya delay maupun perlambatan dari penerbangan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Dari Jakarta, Elsya Casey Sadu Budi Santoso, iNews melaporkan.
Pemirsa, Anies Baswedan kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies akan berkoordinasi dengan partai politik lainnya. Anies juga menyampaikan bahwa fokusnya adalah kepada rakyat Jakarta. Anies Baswedan memberikan tanggapannya terkait dukungan partai politik yang akan mengusungnya dalam kontestasi Pilkada 2024 pada awak media saat menghadiri Hari Ulang Tahun Partai Kebangkitan Bangsa di TPW PKB DKI Jakarta. Anies menyampaikan bahwa proses untuk mendapatkan dukungan dari partai politik lain masih panjang, mengingat batas waktu hingga akhir pendaftaran masih di bulan Agustus mendatang. Ia turut menyampaikan bahwa akan berkoordinasi dengan partai politik lainnya. Dalam kontestasi Pilkada 2024 ini, Anies juga menyampaikan bahwa fokusnya adalah kepada rakyat Jakarta. Penuh dengan tantangan, dan itu yang harus jadi fokus kita, dan itu juga yang jadi fokus saya. Jadi itu yang menjadi perhatian utama, bagaimana kita bisa mengembalikan kesejahteraan, bisa mengembalikan kemajuan, dan mengembalikan kebahagiaan. Mudah-mudahan jadi berkah. Dari Jakarta, Wenda Nura dan Di Bernadi iNews melaporkan. Nama Sandiaga Uno masuk rekomendasi Partai P3 dan PKB dalam bursa pemilihan Gubernur Jawa Barat. Meski demikian, Sandiaga Uno masih menunggu instruksi dari partai. Apakah maju di Pilgub Jabar atau DKI? Selain itu, dukungan untuk Ahmad Lutfi maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah terus digencarkan. Nama Menparekraf Sandiaga Uno baru-baru ini muncul untuk meramaikan kontestasi Pilgub Jawa Barat. Partai P3 dan PKB merekomendasikan Sandiaga Uno untuk maju di pemilihan kepala daerah Jawa Barat. Meski demikian, Sandiaga masih menunggu instruksi dari Partai P3 terkait dirinya maju di kontestasi Pilgub Jawa Barat. Selain itu, dari rekam jejak survei bahwa incumbent atau Ridwan Kamil masih mendominasi perolehan suara tinggi di Jawa Barat. Di Jawa Barat belum kepikir ke sana karena yang pertama itu penugasan dulu, ada penugasan baru. Tapi ini tentunya semakin dekat waktunya ya. Incumbent sangat diunggulkan Emil karena menurut saya dari hasil jajak pendapat survei menunjukkan angka yang cukup dominan. Menurut Sandiaga, jika memilih Pilgub Jabar atau DKI, dirinya lebih memilih di DKI Jakarta karena pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Diketahui sebelumnya ada beberapa nama Bacagup yang meramaikan bursa Pilgub Jawa Barat, diantaranya Ridwan Kamil, Bima Arya, Ilham Habibi, dan Ono Surono. Sementara di Pati Jawa Tengah, berbagai cara dilakukan relawan untuk memperkenalkan calonnya kepada masyarakat luas. Seperti halnya Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi, namanya muncul di bursa pencalonan pemilihan Gubernur Jawa Tengah dari Partai PAN, Golkar, PSI, dan Gerindra. Ahmad Lutfi juga digadang-gadang akan berpasangan dengan Kaisang Pangarep. Nama Kaisang Lutfi atau Lutfi Kaisang merupakan refleksi yang wajar dari sebuah survei keduanya di wilayah Jawa Tengah. Diketahui sosok Ahmad Lutfi merupakan sosok yang selalu memikirkan rakyat. Kami selaku relawan berharap bahwasanya masyarakat mengenal Bapak Lutfi dari sosok yang mempunyai rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah untuk maju dalam Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Rekomendasi dukungan tersebut diberikan langsung kepada bakal calon Bupati Lingga alias Suelo dan bakal calon wakil Bupati Humbang Hasundutan Junita Rebeka Marbun. Dukungan untuk calon kepala daerah kembali diberikan Partai Perindo kepada para kader terbaiknya. Rekomendasi diberikan kepada Paulus Henuk yang akan maju sebagai bakal calon Bupati Rotendao. Dukungan juga diberikan kepada Heri Purwanto sebagai bakal calon wakil Bupati Rejang Lebong yang akan berjuang untuk membangun daerahnya. 9 butir agenda perubahan yang kami akan kerjakan yaitu Rote Amanah, Rote Cerdas, Rote Sehat, Rote Sejahtera, Rote Bertani, Rote Berdaya, Rote Akses, Rote Malole, dan Rote Harmoni. Pelayanan kesehatan kita itu menjadi prioritas utama, kemudian bidang pendidikan.
Jadi sudah menjadi suatu kewajiban bagaimana tanggung jawab kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian juga untuk perbaikan infrastruktur jalan yang baik. Keputusan rekomendasi Partai Perindo ini sudah melalui mekanisme fit and proper test untuk para calon. Kemarin kita melakukan fit and proper test, ini kita sudah melihat kesamaan visi nih untuk membangun daerah. Nah, semoga dan kita harapkan ini menang sehingga kita bisa terus bersinergi untuk bisa membangun daerah tersebut. Kami punya komitmen yang besar untuk mendukung. Jadi bukan hanya mendaftarkan ke KPU kemudian ditinggal, tapi kami akan mengawal selama masa kampanye. Kita juga sudah siapkan tim khusus untuk bisa menjadi bagian dari tim ses para calon ini. Partai Perindo melalui pengurus, kader, dan simpatisannya akan berjuang untuk memenangkan para kadernya di Pilkada serentak tahun 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan orang menggelar aksi bela Palestina di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta pada Minggu pagi. Dalam aksi yang dihadiri sejumlah tokoh nasional tersebut, massa menyuarakan penolakan keikutsertaan Israel dalam Olimpiade Paris 2024. Sebagai bentuk dukungan terhadap bangsa Palestina, ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina melakukan aksi untuk menolak keikutsertaan Israel di Olimpiade Paris 2024. Massa dengan membawa berbagai atribut serta bendera Palestina memadati area Patung Kuda Monas untuk mengikuti aksi damai untuk menunjukkan solidaritas kepada Palestina. Tampak hadir sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Hidayat Nur Wahid menegaskan Israel harusnya diboikot dari perhelatan dan forum internasional, sama seperti negara-negara lain yang pernah diboikot karena isu kemanusiaan seperti Afrika Selatan dan Rusia. Komite Olimpiade Internasional sudah pernah melarang Afrika Selatan mengikuti Olimpiade karena melakukan politik apartheid. Israel jelas melakukan politik apartheid sebagaimana diputuskan juga oleh Mahkamah Internasional. Karenanya sudah sangat seharusnya bila Komite Olimpiade Internasional melakukan tindakan yang adil dan sportif, dulu melarang Afrika Selatan, sekarang juga mestinya melarang keikutsertaan daripada Israel. Sementara Dim Samsudin menyatakan perlu adanya aksi dari setiap komite Olimpiade masing-masing negara untuk memboikot Israel dari Olimpiade Paris 2024. Terutama lewat Komite Olimpiade Nasional masing-masing negara. Seperti Indonesia oleh KOI, Komite Olimpiade Indonesia. Kalau ada yang negara yang memulai, negara-negara lain ikut, boleh jadi Komite Olimpiade Internasional akan memboikot Israel. Menjelang Minggu siang, masa aksi bela Palestina membubarkan diri dengan tertib. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pebiliar nasional bersaing untuk meraih poin ranking nasional dalam ajang Popsi Pool Circuit 2024 Seri 3 yang digelar di Kota Bandar Lampung. Kompetisi ini bukan hanya menjadi ajang pembuktian skill, tapi juga perebutan 200 poin untuk memperbaiki ranking nasional. Memasuki hari kedua Popsi Pool Circuit Seri 3 yang digelar di Kota Bandar Lampung, persaingan antar pebiliar semakin ketat. 15 pebiliar masih berjuang untuk masuk babak 16 besar. Sebelumnya 8 peserta telah lolos ke babak 16 besar, di mana 2 diantaranya adalah pebiliar asal daerah dan 6 lainnya pebiliar nasional. Di antara pemain nasional sendiri, persaingannya tidak begitu ketat karena hanya diikuti beberapa orang pemain nasional. Tidak seperti biasanya pesertanya mencapai 50-60 orang. Tentunya kan kami sama-sama tahu di sini banyak pemain bagus. Saya berusaha, saya optimis untuk menjadi juara lagi. Insya Allah saya optimis Bang untuk mendapat poin tertinggi. Turnamen biliar seri nasional ini rutin diadakan PB Popsi sebagai ajang perebutan 200 poin bagi para pebiliar untuk memperbaiki ranking nasional. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Memanfaatkan momen libur akhir pekan, pameran industri otomotif yang berlangsung di Tangerang, Banten ramai pengunjung dari berbagai daerah. Tidak hanya melihat produk otomotif terbaru yang menarik pengunjung, juga dapat langsung melakukan test drive.
Berikut laporan reporter Henry Aprila bersama juru kamera Rama Romadona. Pemirsa, Gaikindo Indonesia International Auto Show atau biasa dikenal dengan GIAS 2024 kembali dilaksanakan. Event yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat terutama bagi para pecinta otomotif. Dan juga dapat kami informasikan bahwa GIAS ini sendiri saat ini dilaksanakan di AIS BSD Tangerang, Banten yang memang dilaksanakan dengan berbagai merek yang tersedia dan juga berbagai promo yang tersedia. Pantauan kami hingga saat ini berbagai pengunjung datang untuk bisa menikmati dan juga melihat berbagai brand yang tersedia di GIAS 2024 ini. Dari mulai pengunjung ini sendiri tidak datang dari wilayah Jakarta saja, tapi pengunjung juga datang dari berbagai wilayah. Juga tentunya dapat kami sampaikan terkait adanya beberapa brand yang tersedia di GIAS 2024 ini. Tercatat ada 55 brand yang tersedia, dari mulai diantaranya ada 30 merek kendaraan penumpang, ada juga 5 kendaraan komersial dan 20 kendaraan motor listrik. Yang dapat kami sampaikan adanya area test drive yang tersedia dari GIAS 2024 ini selebar atau seluas 2 km. Hal ini juga tentu menjadi event yang sangat ditunggu-tunggu bagi para masyarakat dan juga para pecinta otomotif. Dari Tangerang, Banten, Henry Afrila dengan juru kamera Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Anak Nasional 2024, Taman Mini Indonesia Indah menggelar parade marching band anak Nusantara yang melibatkan 1.000 anak pada Minggu sore. Kegiatan ini melibatkan siswa-siswi dari sejumlah sekolah yang ada di Jakarta. Sebanyak 1.000 anak mengikuti parade marching band anak Nusantara dalam rangka Hari Anak Nasional di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Para peserta marching band berasal dari sejumlah sekolah yang berada di Jakarta. Mereka menampilkan atraksinya masing-masing sambil berkeliling area Taman Mini, menarik animo pengunjung. Parade marching band menjadi puncak perayaan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan di Taman Mini. Dipilih kegiatan marching band sebagai puncak acara perayaan Hari Anak karena sangat populer di kalangan anak-anak. Karena memang kita melihat bahwa marching band itu sangat populer ya di kalangan anak SD hingga SMA. Jadi memang kita juga berusaha untuk melibatkan anak bangsa untuk bisa kontribusi, untuk bisa tampil, untuk bisa nggak malu-malu, untuk menyumbangkan memang keahlian mereka gitu. Maka kita menyediakan tempat Taman Mini sebagai sarana atau tempat untuk bisa mengekspresikan keahlian mereka sih. Selain parade marching band, pengelola Taman Mini juga menyelenggarakan beberapa pertunjukan menarik lainnya. Seperti pertunjukan tarian Baksa Kembang yang merupakan tari tradisional asal Kalimantan Selatan. Untuk melibatkan sebanyak mungkin anak-anak dalam beragam acara memeriahkan momen Hari Anak Nasional, pengelola Taman Mini juga memberikan promo tiket masuk gratis bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun hingga tanggal 23 Juli mendatang. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, walau saat ini sudah masuk masa sekolah, tetapi tidak ada salahnya untuk merencanakan liburan bagi anak-anak. Salah satunya adalah destinasi wisata edukasi di Desa Ngelobo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di tempat ini anak-anak diperkenalkan dengan dunia pertanian, peternakan, serta kesenian tradisional. Dengan lihai, anak-anak ini menari barongan, kesenian khas Kabupaten Blora. Mereka menari di depan siswa-siswi Taman Kanak-kanak yang berkunjung ke Sanggar Pule di Desa Ngelobo, Kecamatan Jiken. Di lokasi wisata edukasi ini, anak-anak diperkenalkan cara memberi makan ikan dan kelinci. Selain itu, mereka juga belajar menggambar dan cara memetik cabai di kebun. Tidak lupa di sanggar ini, bocah-bocah bisa mengunjungi rumah pohon dan bermain outbound sepuasnya. Seneng nggak liburan di sini? Ada apa saja tadi? Kelinci, makan kelinci, ada ikan. Terus sama metik apa tadi?
Wisata yang baru dirintis 1 tahun terakhir ini sengaja diperuntukkan bagi anak-anak TK sampai dengan SMP. Sementara nama bule terinspirasi dari sebuah pohon yang sudah mulai langka dan diyakini banyak bermanfaat bagi kesehatan. Kami berharap dengan pembelajaran yang sederhana ini anak-anak bisa mengenal apa yang dulu-dulu telah dirintis nenek moyang kita, yaitu bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, dan mungkin anak-anak kita latih untuk menggerakkan tangannya untuk berkreasi, ya itu di bidang seni lukis. Pembelajaran sederhana yang disuguhkan di sanggar ini diharapkan bisa memotivasi anak-anak mengenal dunia pertanian, peternakan, dan warisan budaya lokal. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, satu lagi destinasi wisata yang bisa menjadi pilihan untuk menikmati liburan bersama keluarga. Wahana wisata yang berada di Bogor, Jawa Barat yang bisa menjadi referensi. Pengunjung akan diajak menaklukkan berbagai medan dan tantangan di atas air yang pastinya seru dan memacu adrenalin. Terletak di kawasan Danau Bogor Raya, pengunjung akan merasakan sensasi bermain playground di atas air yang pastinya seru dan memacu adrenalin. Nah, sebelum bermain, pengunjung harus mengenakan jaket pelampung pengaman dulu ya, karena di sini kedalaman air mencapai 2 meter. Dibangun dengan konsep modern oleh perusahaan asal Jerman, wahana bermain ini memberikan pengalaman seru dan memacu adrenalin bagi pengunjung yang datang bersama teman-teman maupun keluarga. Pengunjung akan ditantang untuk melewati berbagai wahana, mulai dari high roller, springboard, monkey bar, cliff, action tower, dan balance beam. Jika bermain dalam tim, pengunjung pun dilatih untuk kompak dan tentunya ketahanan fisik. Wahana ini pun bisa dinikmati anak-anak dan juga orang dewasa. Bagi anak-anak yang lebih kecil, tersedia area dengan kedalaman air kurang lebih dari 1 meter. Selain berbagai macam wahana water sport, Bogor Aqua Game juga menawarkan fasilitas surfboard bagi para pengunjung yang ingin merasakan sensasi mendayung bersama teman dan keluarga mengelilingi wahana water sport. Di sini ada 30 obstacle yang ada di Bogor Aqua Game yang membentuk huruf Bogor, tulisan Bogor. Ada cliff, ada curve, ada action tower. Dia bisa loncat dari action tower tersebut, dia bisa sliding di base plate-nya Bogor Aqua Game itu sendiri. Wahana ini didatangkan dari Jerman langsung, sertifikasi langsung dari Jerman, seperti itu. Karena yang pertama mungkin beda dari yang lain, karena kalau swimming pool yang lainnya ya cuma standar itu aja. Kalau ini kan kayak lebih menantang dan lebih seru aja. Selain wahana bermain air, Bogor Aqua Game juga dilengkapi dengan kafe di dalam area wisata. Dari Bogor, Jawa Barat, Muharlin, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa hari belakangan dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah mengalami fenomena embun es atau salju Dieng dengan suhu udara turun hingga -2 derajat. Meskipun fenomena ini menarik minat banyak wisatawan, akan tetapi dampaknya sangat merugikan para petani kentang yang mengalami gagal panen hingga merugi puluhan juta rupiah. Embun es atau dikenal juga dengan sebutan embun upas muncul di pagi hari antara pukul 4 hingga pukul 6 pagi. Suhu terendah yang tercatat dalam sepekan bahkan sampai mencapai -2 derajat di bawah nol. Kondisi ini terjadi akibat penurunan suhu yang ekstrim di kawasan dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Fenomena embun es ini pun menarik banyak wisatawan yang penasaran dengan keunikan salju Dieng. Namun, fenomena embun es justru menjadi masalah bagi petani kentang. Suhu ekstrim dan embun es menjadi ancaman serius untuk tanaman kentang. Seperti yang dikeluhkan petani kentang asal Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur. Puluhan petak tanaman kentangnya yang sudah berusia 50 hari tanam rusak layu dan mati karena penurunan suhu ekstrim dan selimut embun es. Akibatnya petani kentang dipastikan mengalami gagal panen dan menanggung kerugian hingga puluhan juta rupiah.
Mati, seng itu. Daunnya kena layu gitu Pak? Layu, ya kalau total itu 50 enggak tumbuh lagi. Kalau yang masih di bawah umur masih tumbuh, tapi kalau enggak ada susulan. Kalau ada susulan ya sudah. Mati ya Pak? Habis semua, habis total. Berbagai upaya telah dilakukan petani untuk mengurangi dampak embun es seperti penyemprotan. Namun, usaha tersebut tidak efektif karena jika embun es terus muncul setiap harinya, tanaman kentang dipastikan akan tetap mati. Fenomena embun es bisa ditemukan di berbagai lokasi sekitar komplek Candi Arjuna, termasuk area pertanian dan hamparan rumput di pelataran candi. Keindahan embun es memang menjadi daya tarik wisatawan, namun menjadi tantangan besar bagi kehidupan petani setempat yang bergantung pada hasil panen kentang. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Oji, iNews melaporkan. Pemirsa, mendengar kata kobra tentu terlintas di benak hewan melata yang mematikan. Tapi berbeda dengan yang ada di Salatiga, Jawa Tengah. Es kobra merupakan salah satu kuliner yang ada sejak 40 tahun silam. Penasaran seperti apa es kobra itu? Berikut liputannya. Pemirsa, mendengar kata kobra, tentu di benak Anda akan terlintas sebuah hewan melata yang menyeramkan sekaligus mematikan. Tapi bagi warga Salatiga, Jawa Tengah, kobra yang satu ini sangat menyegarkan. Eits, tenang dulu pemirsa. Yang dimaksud kobra yakni es kobra, tidak ada campuran sama sekali dengan ular kobra. Ternyata itu hanyalah nama saja. Es kobra terdiri dari campuran tape, leci, cendol, nanas, pepaya, kolang-kaling, kelapa muda, serta susu dan sirup. Selain halal, es kobra yang mirip dengan es campur. Berlokasi di Jalan Kalipengging, Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, rumah makan es kobra yang telah legendaris ini berdiri sejak 1984 silam. Dengan nama yang cukup unik, kedai ini selalu ramai diserbu para pengunjung, baik dari Salatiga maupun luar daerah. Saya SMP kelas 1, pertama kali buka es kobra. Kalau di sini, dari sejak zaman dulu, itu es kobra, tidak ada yang lain. Bestsellernya, kalau orang bilang bestsellernya itu es kobra. Beli, kemana-mana saya beli es. Yang susah dari es kobra itu, Anda tidak temukan rasanya lain daripada yang lain. Awalnya es kobra itu dari saudara ya, disuruh ganti nama es kobra aja gitu. Terus lama-lama es kobra ini terkenal, rame karena orang yang jajan di sini nih dari mulut ke mulut. 1984. Iya. Kedua. Hanya dengan merogoh kocek sebesar Rp18.000, para pengunjung bisa menikmati seporsi es kobra. Selain es kobra, di kedai ini juga terdapat banyak menu andalan yang bisa Anda nikmati seperti salah satunya ayam modern. Masakan ayam modern ini diolah dengan bumbu racikan khusus, rasanya nggak perlu diragukan lagi pokoknya. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Bagi penyuka kuliner khas Aceh tentu tidak asing dengan mie Aceh. Mie Aceh dikenal dengan rasanya yang khas dan berbeda karena menggunakan bumbu khas Tanah Rencong yang kaya akan rempah. Apalagi bila ditambah varian topping, tentunya sangat menggugah selera. Berikut liputannya. Hidangan mie telah menjadi kuliner favorit yang ada hampir di semua daerah di Indonesia. Namun, sajian mie khas Tanah Rencong terasa berbeda dan wajib untuk dicicipi. Untuk mencoba dan menikmati mie Aceh, dapat dijumpai di pusat kuliner Desa Lampelagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Di sini pengunjung bisa mendapati mie dengan berbagai varian rasa dan topping. Selain itu, Anda bisa memesan aneka mie Aceh, mulai dari mie goreng, tumis, hingga berkuah.
Soal cita rasa yang disuguhkan, dijamin akan membuat Anda ketagihan karena diracik dengan bumbu khas Tanah Rencong. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa memesan tingkat kepedasan, mulai dari rasa biasa hingga sangat pedas. Untuk melengkapi hidangan, mie dalam satu piring akan diberi taburan bawang goreng, kerupuk emping, mentimun, dan juga jeruk nipis. Kenyal, gurih, enak. Tidak bau amis ya. Urusan harga, mie Aceh tidak menggunakan topping, dibanderol dengan harga Rp13.000 per porsi. Sementara untuk yang menggunakan topping dibanderol dengan harga Rp25 hingga Rp60.000 per porsinya. Gimana pemirsa? Tertarik mencicipi mie Aceh yang super yummy ini? Dari Banda Aceh, Syukri Safrudin, iNews melaporkan.